Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran adab sampai kita pada al-afatus salisah min afatil lisan. Penyakit yang keenam dari penyakit lisan yang harus dihindari dan diwaspadai, yaitu as-sukhriyatu wal istihza, mengejek dan mengolok-olok. Dua perkara ini amatlah mudah diucapkan oleh lisan seseorang. Namun ketahuilah dia memiliki dampak buruk yang sangat besar, sangat mengerikan. Itu bisa jadi seorang yang mengolok-olok dan mengejek ini terjatuh pada kekufuran, keluar dari Islam. Ini apabila objek ejekannya pada syariat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Menunjukkan bahwa istihza, olok-olok, ini dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam tanpa dia sadari. Ini apabila objek kaitannya dengan syariat Islam. Dan bisa jadi mengarah kepada kefasikan, yaitu manakala objek olok-olokan ini kembali kepada pribadi seorang muslim, ya, mengolok-olok kepribadiannya, mengolok-olok fisiknya misalkan, dan seterusnya. Maka ini suatu kefasikan, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas seorang muslim mengganggu saudara muslim yang lainnya dengan lisan dan tangannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan di antara gangguan lisan adalah as-sukhriyah wal istihza, mengejek dan mengolok-olok. Atau dengan istilah kita sekarang, membuli. Ya, membuli. Ya, terkait dengan hal ini khusus Allah Subhanahu wa taala ada larangan dalam Al-Qur'an. Melarang dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, ya, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Taib. Wa ma'na sukhriyah, apa yang dimaksud dengan sukhriyah? Qal al-ihtiqaru wal istihanatu, ya, meremehkan orang lain dan menganggap hina orang lain. Al-ihtiqar ini min makna al-kibr, ya, di antara makna kesombongan. Karena makna al-kibr adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, tatkala seorang merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, pada saat itu dia telah merasa dirinya paling sempurna, yang paling tidak ada aib, paling tidak ada kekurangan, sehingga dia berhak untuk membuli saudaranya. Waliyadzubillah. Wal istihanah, dan menghinakan orang lain, ya, menganggap rendah orang lain. Semua orang di bawahnya, ya, semua orang selain dirinya di bawahnya, sementara dia di atas. Wa tanbih 'ala al-uyub, menyebut aib-aib
wan naqais, kekurangan-kekurangan orang lain, ala wajhin yudhaku minhu, sebut aib-aib orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain demi hanya untuk membuat orang sekitarannya ketawa. Orang di sekitar ketawa, demi untuk diketawain. Qad yakunu dzalika bil muhakat, dan itu bisa terjadi dengan cara muhakat fil fi'li wal qaul, dengan cara dia mengikuti, menyerupai ya, perilaku atau perbuatan orang yang dibuli, wal qaul, atau orang mengikuti, menyerupai ucapan yang dibuli. Tujuannya hanya untuk membuli, mengejek dan mengolok-olok orang yang dibuli. Waqad yakunu bil isyarati wal ima, bisa jadi juga dengan cara isyarat dengan tangan misalkan, atau dengan kedipan mata. Semua itu tujuannya untuk mengolok-olok, untuk mengejek. Wa kulluhu mamnu'un minhu fi syar'i, semuanya ini adalah terlarang dalam syariat Islam. Tidak boleh bagi seorang muslim merendahkan orang lain, mengejek orang lain dan mengolok-olok saudaranya yang lain. Karena haknya harus dijaga kehormatannya. Haknya harus dijaga kehormatannya. Karena kalau tidak, ini adalah bentuk kezaliman, yang kita tahu kezaliman ini adalah zulumatun yaumal qiyamah, dan akan dibalas, akan dikisos nanti pada hari kiamat, hari yang tidak ada dirham dan dinar kecuali pahala dan dosa. Maka orang yang dizalimi akan diberikan pahala orang yang menzalimi nanti pada hari kiamat. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perkara-perkara ini dan selalu membimbing kita kepada apa yang diridhoinya dan dicintainya. Barakallahu fikum. Naktafi ila hada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.